Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Lagoya akan menguraikan tentang bab 5, yakni Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Yang pertama, sejarah penyusunan anggaran dasar. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah merupakan perenungan dan refleksi dari Ki Bagus Hadikusumo terhadap pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan, di mana Ki Bagus ini adalah putra dari Raden Hasim yang tinggal di Kampung Kauman atau dikenal juga sebagai Kampung Pesantren. Jadi Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini pertama kali dirumuskan pada tahun 1951. Jadi ada beberapa faktor yang melatar belakangi sehingga disusunnya Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Kurang lebih ada 4 faktor. Faktor pertama yaitu belum adanya rumusan masalah yang secara formal tentang dasar dan cita-cita perjuangan Muhammadiyah. Yang faktor kedua, kehidupan rohani keluarga Muhammadiyah itu menampakkan gejala yang menurun karena akibat terlalu memikirkan kehidupan duniawi atau terlalu sibuk mengejar kehidupan dunia. Faktor ketiga, makin kuatnya berbagai macam pengaruh dari luar, entah secara langsung atau tidak langsung, yang berhadapan atau yang bertentangan tentang dasar keyakinan kehidupan Muhammadiyah atau dasar keyakinan hidup Muhammadiyah. Faktor keempat, dorongan disusunnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atau dikenal juga dengan UUD 45. Bagian 2, hakikat dan fungsi Mukadimah Anggaran Dasar. Hakikat Mukadimah Anggaran Dasar merupakan kesimpulan dari perintah Al-Quran dan As-Sunnah tentang pengabdian manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atau penghambaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Fungsi Mukadimah Anggaran Dasar adalah sebagai jiwa, nafas, dan sekaligus organisasi yang harus dijadikan sebagai asas dan pusat tujuan perjuangan Muhammadiyah. Yang bagian ketiga atau bagian C, Mukadimah Anggaran Dasar. Ada 7 Mukadimah Anggaran Dasar. Yang pertama, hidup manusia harus berdasarkan tauhid atau berdasarkan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hidup manusia harus bermasyarakat atau manusia itu harus bersifat sosialis. Yang ketiga, hanya hukum Allah yang dapat dijadikan sebagai sendi atau semata-mata yang paling utama untuk mengatur ketertiban kehidupan manusia secara menyeluruh. Dari sepokoknya segala sesuatu yang berkaitan tentang hidup itu harus didasarkan dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah wajib. Yang kelima, perjuangan untuk mencapai tujuan Muhammadiyah hanya akan dicapai dengan ittiba atau mengikuti perjuangan para rasul, terutama Rasulullah alaihi wasallam atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, perjuangan mewujudkan tujuan dan cita-cita Muhammadiyah hanya dapat dilakukan dengan cara berorganisasi. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, perjuangan Muhammadiyah adalah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya atau masyarakat Islam yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana masyarakat yang berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.